Om Swastiastu. Om Halo Swastiastu. semuanya. Selamat datang kembali bersama saya Sukerti di Gokil Go to Skill Podcast. Jadi program kreatif ini itu sebenarnya dari BKK, Bursa Kerja Khusus Kriawahini SMK Negeri 1 Sawan. Alright everyone, di episode kali ini aku udah mengundang alumni SMK Negeri 1 Sawan yang inspiratif banget. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana, keseruannya kayak gimana, pengalamannya seperti apa? Ayo langsung aja. Kita bersama kakak siapa ini di sini? Halo semua, Gokil Smeksa, benar? Ya, Go to Skill Podcast. Go to Skill Ya, Podcast. Wow, betul. Inovatifnya luar biasa loh. Ya, Ini menginspirasi saya banget untuk growing up sesuai dengan inovasi yang dikembangkan di dunia pendidikan tentunya. So, halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Nanda Pripania. Jadi saya alumni di sini tahun 2019. Oke. It's old enough. Iya betul banget ya, udah lama banget beliau 2019. Kita kira panggil Kak Nanda aja, panggil Kakak Nanda ya. Boleh. Kakak Nanda berarti di tahun 2019 itu kan kakak 2019. Berarti 2017 ya? Kakak baru masuk ke sini? 2016. Oh, 2016. Ya, betul. Oh iya. Saya nggak mungkin mempersingkat studi saya jadi 2 tahun doang. Saya iya, ngambilnya 3 tahun. Berarti aku betul. yang gini ngitungnya kurang ya. Ngitungnya yang kurang. Ya, betul. Saya Berarti masuk di sini 2016? 2016, betul. Itu kakak ngambil jurusan apa di sini? Dulu namanya AP, akomodasi perhotelan. Seperti itu. Sampai sekarang namanya? Perhotelan aja. Perhotel. Jadi PH gitu ya, Iya, kalau disingkat. PH, betul. Kalau disingkat dulu juga. masih di AP saya. Ya kan Kenapa? akomodasi perhotelan. Kenapa dari banyaknya sekolah nih? Kan ada yang di Singaraja gitu. Kenapa Yes. bisa memilih di sini yang bisa dibilang pelosok ya kita SMK Negeri 1 Sawan itu gitu. Jangan dilihat dari pelosoknya. Aha, Lihat betul. dari SDM yang dibentuk, terus hasil dari studinya. Ya. Bisa juga lihat dari prestasinya. Betul. Oke, Berarti- mau lihat prestasinya? Buktikan nanti, cantumkan dari kepala SMK-nya sampai ke siswa-siswanya. Nanti akan dicantumkan, lihat aja pokoknya. Ada tuh banyak ya guys. Gitu. Oh, berarti sebelum pas masih SMP tuh kakak udah mikir kan mau lanjut di sini. Tanpa babi bu misalnya kan kita dikasih 2 pilihan nggak sih? Betul. Ya kan? Di sini pilihan pertama misal nanti pilihan kedua di mana gitu. Emang Alright. atau gimana? Jadi di sini memang satu-satunya sekolah. Saya tidak menentukan sekolah lain lagi. Oh, tidak ada Oke, lagi. Dan, Oh, sama. dan saya pun lupa mencantumkan kalau misalnya diminta mencantumkan yang sekolah lain itu saya lupa mencantumkan sekolah apa. Tapi intinya orientasi saya adalah di satu sekolah SMK Negeri 1 Sawan 1. Jaraknya lumayan deket dong gitu Iya. maksudnya. Oh, dari mana, Kakak? Saya asli Lemuki. Aslinya Jadi Lemuki. ke sini itu lumayan. Jaraknya berapa menit sih? It's 15 minutes, Oh, jadi 15. 15 minutes Iya, only, oke. 15 menit dan kebetulan sama teman-teman yang klub kita semuanya nyari di sini gitu. So we create education and experience here together. That's it. Ini. Iya, iya. Masih kontekan sama bilang together-nya bagus ya. Together Together. everyone. Oh gitu. Masih kontekan sama teman? Masih. Jadi ya? dulu di angkatan itu beberapa memang ada yang sangat aktif dalam membentuk suatu kegiatan, termasuk di OSIS, di Pramuka dan yang lain-lain. Kita terkenal dulu. Di Pramuka sama di OSISnya terkenal ya. Oh, bener-bener. Kalau nggak salah nih tadi baru masuk udah banyak nih guru-guru ingat kakak. Berarti kakak dulu aktif dong di organisasi, ya? Karena Aktif. saya mengingat beliau. Iya, beliau. Ja- Kakak mengingat beliau juga mengingat kakak. Jadi Iya. apa yang di-sharing, maksudnya segala jenis pembelajaran atau ilmu-ilmu yang di-sharing itu termasuk experience yang di-share oleh guru-guru tersebut saya ingat. Contohnya kayak tentang kegiatan, tentang English Speaking Club gitu. Iya. Itu yang memang membentuk experience juga. Betul, itu yang mendorong untuk ekstra kita. kan itu dulu. Ekstra. Ternyata dari dulu banget ya. Dulu aku banget. dulu pas kelas 10 sama kelas 11 itu aku ikut English Speaking Club juga. Oke. Cuman dipegang sama siapa? itu dipegang sama Miss Dita sama Bu Reza sekarang. Oh, Miss Dita sama Miss dulu Reza. sebelumnya dipegang sama Miss Angga, setelah itu lanjut ke Bu Suni. Iya, Atau Miss mungkin Suni. di switch dulu Bu Suni dulu atau Miss Angga. I'm not sure about that. Intinya dua sosok tersebut. Iya, terus makanya sekarang udah dipindahin lagi, maksudnya diganti sama Miss Angga sama Miss Dita. Miss Dita sama Miss Reza. Oh, Gitu. that's good. Aku ikut itu dulu sih karena FOMO ya. Aku karena FOMO kayak
Ker, kamu kenapa nggak ikut ini aja ekstranya seru loh, kamu bagus loh speakingnya, really? sama kakak kelas aku. Really? Yeah. Okay, I'll make sure Karena kan that your accent, that your English is good. Yeah. I'll text you. And I trust my language is good and my Okay. speaking is better. That's And right. then I trying kan, aku kan dulu tuh bisa ditauin sama seniorku kan aku MC gitu loh Kak. Nah jadi aku I love being MC actually. iya, terus tuh kamu kenapa nggak ikut ini aja? Aku coba-coba aja kan, kayak ya udah sih kan nambahin ekstra aja. Yaudah. Nah dulu aku ikut ekstra 6 deh kalau nggak Oh, salah. Kalau banyak nggak ya? salah ya kalau nggak salah. 6 atau 5 gitu lah. Pasti alasannya karena deket rumah kan. Alasannya karena ke rumah, alasannya juga aku pengen aktif gitu. That's good. That's Lanjut good. deh ke kakak dulu, organisasi apa aja yang kakak ikutin? Alright, dulu main organization-nya ada 2. Ada di OSIS juga. First one, Terus ada di Pramuka, itu memang kebetulan Pramuka di awal wajib kan. Iya, gitu. betul. Tapi lanjut. Jadi berlanjut gitu. Kalau di OSIS dulu kakak apa jabatannya? Kalau pertama itu di General Assistant. General Kedua Assistant. di Sekretaris 1. Kedua di Sekretaris 1 ya. Wow. Kalau di 2 periode ya. 2 periode Buat dong. banget. Harus menyelesaikan di 2 Harus periode. menyelesaikan, sama. Termasuk di Pramuka juga. Di Pramuka Di apa? Pramuka terakhir di Kerani. Terakhir di Kerani, ya. Tapi prosesnya pasti Masuk step by Dewan step. Ambalan ya. Of course dong. Oh, ya, aku gitu juga. Kalau sakanya nggak ditanyain, oh saya Saka. Oh, ikut Saka juga. Of course dong. Oke, Saka Sayanya apa? Saka Wirakartika. Nggak kelihatan. Ayo, Saka Wirakartika. Emang nggak With kelihatan? Saka Iya. Wirakartika, we trust. Emang That's kakak nggak ada it. gitu, kayak kan ikut Saka Wirakartika, kakak mau lanjut jadi tentara gitu. Siapa tahu. Passion saya udah di hotel sekarang. Oh, fashionnya udah di hotel. Betul. Maka Terus, that's Saka- why kakak nyari jurusan perhotelan di awal ya? Atau memang mempunyai alasan lain? Dulu alasan apa sih jurusannya kalau dulu? Apa ya? Akomodasi perhotelan. Apa ada berapa aja dulu? Dulu ada akuntansi, multimedia, Ada 3? akomodasi perhotelan. Oh, ada 3 berarti ya? Yes, Berarti yang belum makanya muncul, kulinernya belum Kuliner muncul. belum. Nah, dari 3 pilihan itu, kenapa harus AP? Kenapa harus PH? Gitu. Kenapa harus AP? Hospitality. Kenapa harus PH? Oke. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Saya nanya sama Gerti, 2 hal penopang pariwisata di Bali apa? 1. Apa? Apa dong? Aku nge-like lagi guys. Nge-like apa dong? Oke. Pariwisata di Bali didukung oleh 2 dasar. Ya. 1 nature, 2 culture. Betul, culture. Oke, karena saya tinggal di desa, didukung oleh nature. I love Yes, that alam. nature. Aha. Jadi orientasi yang pertama adalah saya tidak punya kekuatan dalam hitung-hitungan. Saya tidak punya kekuatan dalam tik dan something untuk ini. Jadi itu sebagai alasan. Oh, Oke. mungkin ketika saya belajar di perhotelan itu bisa berkomunikasi dan mempromosikan seperti itu ya, dan Yeah. mengenalkan. Jadi Iya, seperti iya, itu. iya. Dan saya suka berbicara orangnya. That's right, aku juga. That's why aku pilih perhotelan juga karena dulu kayak aku tuh banyak mulut deh. Aku suka banget berbicara Banyak gitu. Padahal mulut, ya. Kak, sebenarnya aku berbicara tuh nggak ada nyambung-nyambungnya. Kayak cuman bla 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 gitu. Pokoknya asal ngomong doang, tapi entah kenapa aku tuh suka banget komunikasi gitu loh. Nah, makanya dari Biasanya itu orang seperti kamu adalah penghibur untuk orang lain. Jadi orang lainnya dengerin aja, oh wow, Dengerin mungkin sama Kerti jadinya rame gitu ya. ya, terus temanku sampai tahu kan kalau extrovert dan introvert. Nah, kalau ada aku, mereka selalu low gitu loh. Low battery banget. Mereka energinya kesedot katanya mereka ya. Ker, sumpah udah diambil kamu, sama Kerti kamu Sos, terlalu gitu. aktif digituin. Sumpah. That's good, Oh, that's good. pantesan ya Kak milih itu ya. Terus That's, pas mulai praktek kan ada biasanya kita tuh prakteknya 3 kan. 3, oke, F&B, apa aja? F&B kalau di sini ya sekarang Alright, F&B, kalau housekeeping dan front office. Oke, kalau Which one do you like, Kak? Kalau dulu kita prakteknya di 3. Koreksi. 3 juga? Maaf kalau misalnya ada yang menyimpang. Maafkan saya kalau ada yang lupa. Soalnya Iya ya. it's a long time ago. I'm sorry. Jadi kita prakteknya di 3. Yang pertama ada front office, Yes. housekeeping, sama laundry. Oh, laundry. Laundry is part of housekeeping, I think. Iya, 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 Oke, iya, jadi 3 hal tersebut dulu kita prakteknya. Makanya saya training dulu di 2 departemen, di front office sama housekeeping. Dulu training di mana sih? Dulu training, ada yang tahu? Nanti komen. Ada yang kenal kakak ini nggak? Siapa
Saya tahu kan? dulu training di Puri Saron. Puri Saron. Puri Saron Baruna Beach Cottage. Namanya masih saya ingat. Iya, Puri Saron. Puri Saron. 6 months kan? 6 months, yes. 6 months, Yes, oke. nice one. Itu kan ada 3 Kak bilang, laundry, front office, dan housekeeping. Yang mana section yang paling gak suka? Yang paling saya suka, Yang oke. paling cintai banget tuh. Saya dulu, jujur saya dulu suka housekeeping. Housekeeping. Why? Dan saya pernah ikut lomba making bed 2 kali. Oh ya? Yes, total I think 3, including in the university. Jadi di SMK itu dapat 2 kali, terus lanjut pas kuliah dapat juga sekali. Kenapa Secinta saya itu ya sama housekeeping ya. Bener. Kenapa saya suka housekeeping? Satu, ketika saya bisa making bed, nebar sheet itu kayaknya keren banget. Keren banget ya. Aduh. Langsung yang apa namanya pure gitu kan? Iya, langsung lipat. benar-benar. Keren sekali. Dulu sama Pak Suwarmo. Pak Suwarmo yang seleksi ya? Pak Suwarmo yang seleksi, beliau yang ngajarin. Beliau juga. yang ngajar. Sekarang Terus, ada juga. Betul. Yang kedua, kalau di kamar setup honeymoon itu kayaknya bangga banget gitu loh. Ya. Karena itu combination skill and knowledge and art. Betul. Jadi knowledge yang di sini mengatasi 2 hal, 1 skill, 1 art. Kita udah setup nih, udah bagus, oke, it's skill, right? Yes. Terus kalau art, misalnya gimana caranya kita buat angsa yang Gimana buat angsa? bentuk log, Kan ada bear juga sometimes kan. Swan, swan is angsa is the same, right? I'm Yeah. sorry. Jadi tabur bunga, gimana agar kelihatan indah? Itu mengambil art. Ya, betul, Gitu. betul. Udah. Karena sometimes juga kita tuh udah bisa buat towel art, tapi kalau memang nggak ada artnya, ya maaf, sorry, itu nggak akan kelihatan Ya menarik. betul, kayak Itu ya nggak towel akan biasa interesting. aja gitu. Betul, ya. cuman Jadi, gitu doang. Literally gini doang. Makanya harus ada artnya, Iya. harus ada bunga-bunganya agar terlihat indah, memanjakan mata gitu. Ya honeymoon juga senang ya. Wow, it's Ya kan baru masuk mereka tuh That's interesting it. langsung Surprise. banget, benar-benar. That's it. Bagi tamu itu tuh sebuah apa ya kayak first impressionnya mereka ngelihat sesuatu, apalagi di kamar dirayakan ya kan lagi Betul honeymoon. sekali, betul sekali. Oh itu yang bikin agak menarik ya. Itu yang tadi. menarik untuk di housekeeping karena Oke. pikiran saya tidak terlalu kuat dulu kalau misalnya berbicara tentang di front office gitu ya. Iya. Dan kalau laundry? Laundry so-so, ating. So-so, ya. Karena prakteknya juga beberapa kali aja. Dulu di sini kalau pas dulu prakteknya di mana Kak? Masih di bawah yang di ruangan. Sekarang nggak tahu apa masih jadi AP4 atau enggak. Jadi ruangan di bawah yang 2 itu. Yang dia... saya lupa. Ini kan baru bawah nih. Udah dapat ke bawah tadi belum? Belum. Nah, yang di sampingnya pasar. Di samping kirinya. Oh, yang itu. That's it. Jadi ada 2 ruangan, jadi AP3, AP4. Jadi kita prakteknya di AP4. Itu masih sama. Masih Sekarang sama? dipakai laundry. Sekarang ada Teva Kak. Dulu ada Teva, Teaching ada. Factory. Belum Ya, ada. sekarang ada Teva di mana itu siswa perhotelan aja tapi Oke. Tevanya itu kayak mereka nge-laundry kalau untuk perhotelan. Oh, tapi itu berbayar. Maksudnya itu kayak unit usaha gitu. Iya, unit usaha untuk di sini. Kalau memang ada yang mau guru-gurunya itu dikasih gitu. Siswanya Dengan nggak harganya mereka. Aku lupa ya, sorry guys, lupa banget. Harganya 3.000 atau Oh, berapa 3.000. per kilo Oh, ya? it's Kalau nggak affordable. salah, iya. Come on, laundry di sini. Iya, bersih kok. Bersih kok. Bersih kok. gitu. Aku yang nyetrika dulu. Oh, really? Serikanya pakai yang manual berarti. Ya itu, pakai yang uap. Oh, ya, yang pakai uap. yang uap. That's it, Tapi karena waktu nih bisa. Oh. Jadi kita pakai yang manual. Iya, manual. Literally manual. Oke. Padahal kita udah excited banget pakai uap. Iya, iya udah ada dong. kipas. Kayak Kan kalau pakai uap tuh panas kan, gitu. Kak? Betul, Nah, jadi betul. kita udah nyiapin banget kipas kan. Oke, pas kita mau hidupin, kok nggak hidup nyampe 1 jaman kita belum nyetrika. Kita nggak tahu kan itu first time kita Yeah. jadi laundry kan, Deva. Setelah itu kita nggak tahu nih gimana caranya kan nyetrika. Alhasil kita telepon Pak Suwarma. Kita minta pertolongan, ini gimana kok nggak mau hidup? Dikasih tahu ternyata rusak. Padahal kita manual aja. Berarti nggak ada spare lagi itu untuk yang Iya, uap nggak ya? ada. Wah, Nggak tahu sih sekarang ya. Kalau dulu Alright. itu dapat rusak. Nanti diajukan. Iya. Nanti diajukan. Iya, betul. Lanjut. Oke, Kerti, pertanyaan. Lanjut deh, Kakak. Setelah Kakak lulus, itu Kakak punya rencana atau gimana gitu? Setelah rencana kan ada nih pilihan. Kan kita BMW ya, berusaha melanjutkan. Wih, saya dulu sering teriak-teriak di depan tuh. SMK bisa, SMK hebat. Masih ingat nggak Ya, jargonnya? SMK bisa, SMK hebat. BMW gitu.
bekerja, melanjutkan berusaha. Wirausaha, benar. Nah, kalau misalnya tentang rencana, saya lebih ke ngalir, Kerti. Karena saya punya prinsip bahwa lebih ke pernah nggak Kerti mengalami sudah merencanakan secara terstruktur nih 1, 2, 3, 4 Yes. etc. Tetapi on that time rencanamu itu tidak terwujud sama sekali. Betul, pernah. Pasti ya pernah. Dan itu akan menyiksa pikiran banget. Betul banget. Kenapa ya? Kok bisa Ya ya? benar kan? Itu jadi selalu kayak bikin overthinkingan sih. overthinking akan mengevaluasi lagi. Ketika kamu mengevaluasi lagi, ketika kita mengevaluasi lagi, itu akan mengeluarkan pikiran kembali. It support us to stressing. Alright. Yes, Jadi betul, makanya betul, saya, betul. oke, the next step I will be like that atau like this. Jadi kalau misalnya, dan saya selalu membackup diri saya, ketika rencana ini tidak berhasil, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada overthinkingnya lagi. Oke. Jadi saya lebih ke ngalir. Ngalir aja kan? Ngalir aja, benar. Kalau Tanpa memang rencana. kayak kita pun kalau punya rencana itu tuh ada di mana harus apapun itu ya Iya, kita betul. punya plan A dan plan B. If Harus- one day kalau misal plan A-nya itu nggak terjalan, kita masih punya plan B. Ada gitu. alternatif di Iya, dalamnya. alternatif jalannya itu ada Benar, yang benar. lain gitu. Benar, setuju Jangan saya. mudah menyerah makanya guys. Ya, Harus semangat. Harus Oke. semangat. Gen Z harus semangat. Iya. Kamu Gen Z kan? Kakak juga kan? Oh, oke. With Gen Z, with trust everyone. Gitu ya Jadi kata Gen Z orang nggak sekarang. boleh stres-stres. Nggak boleh Iya. stres-stres. Jangan Harus- Gen Alpha aja harus stres. kreatif, betul. Iya, harus inovatif dan kreatif. Kreatif ya. dan inovatif. Jadi kita bisa menyesuaikan perkembangan. Betul. It's called adaptable. Jadi kita bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Ngalir, right? Ngalir Something banget. like a water. And then kakak dapat jalan nggak pas sudah mengalir itu? Di kelas makanya, 12. Makanya saya sampai sekarang sampai di Iya. sini. Iya kan, betul-betul. Dan itu cukup menjawab seperti itu. Kalau boleh tahu kak lanjut kemana setelah lulus? Setelah lulus, kebetulan God bless me, lucky me, I got scholarship. Jadi saya dapat beasiswa bidik misi Yes. di Uniksa yang untuk D3 perhotelannya. siap. Terima kasih Bu Naya, Bu Yunia sudah bantu saya waktu itu. Jadi saya Special bisa. say. Dan Bapak Kepala SMK juga terima kasih motivasinya, dan keluarga besar SMK Negeri 1 Sawan terima kasih atas motivasinya untuk Nanda, kamu harus lanjut. Sayang loh kalau nggak lanjut potensinya bla bla bla. Thank you very much for that. Iya. Sangat menginspirasi banget. Sangat menginspirasi banget. Big Makanya thanks. kalau misalnya ada kegiatan di SMK Negeri 1 Sawan, pasti Bapak Ibu Guru akan mencantumkan Bapak Kepala SMK gitu. Iya. Kalau saya udah denger Bapak Kepala SMK, pasti terpanggil beliau, makanya bisa duduk bersama saya di sini dan bisa langsung siap gitu. langsung gas gitu kan. Terus kakak setelah lanjut di Uniksa kan nyari apa di sana? Itu D3 perhotelan. D3 perhotelan. Ya lebih menjurus ke perhotelan. Masih sih. tetap ya? Masih. Stay di perhotelan ya, di jalur itu. Linear. Ya, linear. oke. Nah, di perhotelan di Uniksa itu sekarang udah dapatnya lebih banyak lagi. Karena di sana ada manajemen administrasinya, maksudnya ada yang di back office-nya juga. Ada back office juga, nggak jadi- hanya front aja ya, in front. Jadi mata perkuliahannya tuh banyak. Dan trainingnya juga banyak. Jadi training kedua saya ngambilnya di FB Service. And Oh di FB Service ya, dari housekeeping ke FB Service. FB Service, terus Pas training. SMK pernah nggak sih diajarin FB Service? Oh, Kok pernah. kakak berani ngambil itu di pas training kedua kalinya? Di SMK itu di luar dari pembelajaran. Nah, yang tadi saya bilang pas English Speaking Club sama Bu Suni cerita tuh tentang FB Service sepertinya seperti ini karena kita berhadapan sama tamu langsung dan bisa cerita dan lain-lain gitu. Jadi, let's try. Ada prakteknya dulu atau ekstra dulu? Nggak ada praktek, nggak ada, ekstra nggak ada, tetapi itu lebih ke Lebih ke teori doang. teori. Ya, jadi teori yang disampaikan itu saya dengar. Spesial diajarin sama Bu Suni doang? Atau sama siapa dia? Oh, Suni sama Bu Suni ya dulu. Bu Oke, Suni. diajarin. Makanya dari sana muncullah bibit dikit. Betul, muncullah sampai betul. berani, ya kan pas Iya. kuliah ngambil Sampai Bu F&B Suni service. bilang kayak gini, dulu saya baru duduk udah ditawarin, ibu mau minum nggak, kak mau minum nggak, and it's happen. Jadi di dunia industri memang seperti itu. Kalau misalnya kita handle dinner, would you like something to drink before your meal? Would you like to betul. start with something to drink? Ya kayak Ya, gitu. kita harus memulai dulu Ya, kan. jadi saya bernostalgia. Berarti sesuai dong dengan yang dibilang oleh Bu Suni dulu. Nah, gitu. berarti gini ya, bro.
kalau diambil dari cerita kakaknya nih ya. Jadi apapun yang didapat di SMK itu juga muncul Iya, betul, ya kan di saat betul. kita training atau membuat pengalaman gitu. Akan ada hal-hal yang berarti yang bisa kita terapkan di luar dari pembelajaran. Iya, gitu. iya, Ada yang namanya main, ada yang namanya sport. Gitu. Jadi ketika kita sudah mempelajari suatu hal, kita akan disupport oleh hal-hal yang lain, gitu ya. Ya, kan kita di sini SMK tuh selain materi juga praktek. Materinya nih ke bawah nggak sampai ke dunia kerja atau ke dunia PKL kakak itu ke bawah nggak? Kerti, I would like to tell you something. Ada yang namanya, kalau saya selalu menerapkan yang namanya praktisi yang berakademisi. Paham maksudnya? Yang berakademis tuh. Oke. Jadi setiap hal yang kamu praktekkan, kamu harus bisa menjelaskan. Oke. Oke. Misal kita praktek something kan, Iya, terus betul. bisa menjelaskan, mengexplain That's it. itu. Makanya ada yang namanya SOS Yes. atau SOP. Standard Operational Procedure. Betul. Kalau di housekeeping misalnya, R1, R2, R3, R4, R5. Ya. Contoh. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, boleh nggak R5 dipakai di toilet bowl? Belum tentu kan kalau kita contoh nih aku orang awam. Boleh kan itu Boleh, dipakai boleh. pembersihan ya, orang awam nih ya. berarti- Boleh kok nggak apa-apa. Oke, boleh nggak apa-apa, tapi Anda tidak berpengetahuan. Iya, Benar. Benar. Nah, jadilah praktisi yang berakademisi. Ketika seorang praktisi yang berakademisi mampu menjelaskan sesuatu, mampu menggunakan sesuatu sesuai dengan Fungsinya. that's it. Sesuai dengan That's the fungsi. point everyone. That's Makanya the kalau point. makanya kalau misalnya kamu nanya ke bawah nggak materi-materi yang diajarkan, ya memang didasarkan oleh teori gitu. Iya. Makanya Bapak Ibu guru kalau misalnya sebelum ngajar pasti akan menjelaskan sesuatu A, B, C. Ini lo SOP-nya yang harus kamu pelajari. Ini lo harus yang kamu gunakan seperti itu. Iya, betul, nah, betul. setelah itu baru dieksekusi. Iya. Eksekusi itu dalam artian dipraktekkan. Dipraktekkan. Sesuai nggak dengan apa yang dijelaskan, dengan apa yang dipraktekkan. Dipraktekkan, Kalau iya. misalnya itu sudah sesuai, that's why teori, praktek, balance sama. Jadinya ya. Iya. Makanya ada yang dimana kalau sebelum kita making bed itu dijelasin dulu apa pertamanya, That's sebelum ini, it. sebelum ini, sebelum Yeah. ini. Nah, sebelum ke pillow kamu harus masang apa dulu kayak gitu. betul. Jadi ada step by stepnya. Kita dikasih tahu dulu karena Yeah. belum tentu ya. Kamu bisa nggak making bed? Bisa. Dan belum tentu kamu langsung masang Yeah. dupenya, masang dan sebagainya lah kayak Makanya gitu. kita penting yang namanya SOP-nya. Ini loh SOP-nya. Pertama ketika kamu masuk kamar, cara membersihkan kamar adalah clockwise. Gitu misalnya ya, clockwise. Kenapa harus clockwise? Ya kalau misalnya kita membersihkan dari sini dulu, setelah di sini baru ke sini, nanti yang di sini kotor lagi dong, Betul. gitu kan. Jadi kita harus tahu Tahu standarnya, SOP-nya. standarnya dulu, baru kita. Ke bawah. Jadi bagi kalian nih yang masih nanya ya kalau nyari SMK itu kemungkinan materinya nggak ke bawah, beda sama gini, beda sama itu. No, guys. That's a vokasi. Iya. Jadi ketika vokasi itu adalah membalancekan, menyeimbangkan antara praktek dan teori. Jadi ketika kita sudah tahu materinya, itulah yang kita akan praktekkan gitu. Jadi dibekali dua hal. Cari SMK. With SMK we trust, SMK bisa, SMK hebat. Ya. Let's join with us. Gitu. Betul. Oke, Dan SMK satu sama tentunya. Here guys, here. Nanti pokoknya di sini tuh menginspirasi banget nggak sih Kak? Betul. Belum tentu nih, kayak sebelumnya kenapa bisa beliau milih di sini itu, belum tentu yang kamu bilang sekolahnya itu, kamu mengira sekolahnya di kota itu SDM-nya tinggi, belum tentu. Ya kan? Siapa tahu yang di sini juga. Semua akan Makanya kebagian. cari tahu dulu sebelum memilih, biar nggak salah pilih. Mantap. Biar nggak salah pilih. Biar nggak salah pilih. Setelah itu kan kakak lanjut bekerja langsung atau gimana kak? Setelah dari Undiksa nih? Nah, setelah dari Undiksa, kebetulan saya trainingnya di Transistor Bali selama 6 bulan. Aha. Masih kuliah nih, setelah training tuh back ke Undiksa, nyusun apa namanya TA, tugas akhir. Yes. Sebulan dicat lah, sebulan sebelum lulus atau 2 bulan sebelum wisuda itu dicat. Nanda, kamu mau join nggak as apprentice gitu? Jadi ditawarkan untuk bekerja. Jadi saya sebulan sebelum wisuda itu udah kerja apprentice di Trans Resort Bali. Oke, Jadi Trans langsung Resort bekerja. Bali, Trans Resort Bali, ya. Long story short, jadi gaji pertama inget sekali. Gaji pertama saya pulang, saya berikan ke
orang tua, Iya. semuanya, at all, gitu. Kayak, ini penghasilan saya pertama ketika saya masuk dalam dunia kerja. It's for you, thanks for everything, gitu Iya. katanya. Dan langsung wisuda. Oke, langsung lancar. Langsung wisuda. Lancar, setengah. Terus yang kedua, saya berpikir bahwa, saya D3, kayaknya saya harus lanjut lagi. Oke. Jadi saya mengambil yang namanya alih kredit atau RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Jadi tinggal ditambahkan untuk mata kuliahnya saja. Oh, tinggal namain aja. Tinggal Itu ditambahin. lanjut di mana, Kakak? Lanjutnya di Politeknik Negeri Bali. Oke. Jadi it's stressing on the time karena dari pagi sampai sore saya harus kerja, dari sore atau dari malam sampai pagi saya harus kerjain tugas, saya harus skripsian dan lain-lain. Stressing for 1 year actually, but now I'm just resting my mind. Iya. Ya dong, maksudnya dari pagi sampai sore saya harus kerja nih gitu. Iya, benar. Dan sorenya atau malamnya sorenya istirahat dikit, malamnya harus ngerjain tugas banyak banget. Pokoknya satu hari itu istirahatnya 15 menit, sisanya bekerja dan melanjutkan ya. 15 minute for rest. Iya. Istirahat dipakai apa? Scrolling sosial media. We are Gen Z, my man. Stop scrolling guys, stop scrolling. Ayo produktif. Oke. Dan I'm productive enough on that. Yes. Setelah itu kakak kepikiran lanjut di mana? Ada lowongan kerja langsung atau kakak mencari? Atau ada yang nawarin? Gimana perjalanannya? Saya 2 kali pindah properti. Oh, 2 kali? 2 kali. Jadi di Trans itu 1 tahun 8 bulan. Jadi almost 2 years over there. Terus di-invite oleh salah satu manajer di restoran, hotel juga, di Ransong. Jadi saya mencoba lagi ke sana, dan lucky me, diterima, dan ini properti kedua. Properti kedua. Ya, jadi properti kedua di Marriott. Dan kakak nyari bagian? Waiter juga. Waiter Waiter ya. Ya, beliau trust banget sama food and beverage service. Linear, Ya, iya. jadi waiter juga. Kayak percaya Kak, percaya diri banget ya sekarang karena udah maksudnya ke bawah deh dari yang dikasih tahu cuman tekniknya doang sama Misuni kan. Betul. Kayak ini bagus loh, nanti kayak gini loh, kayak gini. Dan kakak ke bawah jadinya dan tertarik untuk memilih itu. Betul. Kerti, pernah nggak kamu berpikir bahwa ketika kita berisi, kita percaya diri? Yes. Nah, untuk menjadi berisi ya kamu harus mengisi gitu loh. Iya, betul. That's why saya kagum dengan yang kamu bilang bahwa aku ikut 6 ekstra Kak gitu. Wow. Jadi itu adalah proses untuk mengisi diri. Mengisi diri. Di kemudian hari ketika ada yang bertanya, kamu bisa memberikan petunjuk bukan dengan teoritis saja. Saya mengalami loh. Oke. Kamu maksudnya it's you, not me. Yes. Because kamu bilang ya karena saya udah mengikuti ini, jadi saya bisa ngasih tahu kalian semua tentang ini gitu. Yeah. Bisa menjadi petunjuk jalan di kemudian hari. Atau it's for yourself. Jadi itu untuk menentukan jalanmu sendiri gitu. Okay. Saya punya pengalaman ini loh. Short story kenapa aku bisa kayak banyak banget milih ekstra di kelas 10? Karena awalnya itu aku tuh orangnya bosenan Kak. Oke. Ya bosenan. Aku pengen nyoba hal-hal baru yang memang nggak mau temanku tuh yang nggak pernah dicoba gitu. Jadi aku mau jadi satu. Makanya di kelas aku nyoba 4 ekstra dan di kelas tuh nggak ada yang ikut ekstra itu. Oh wow. Misal kayak gitu ya. Kayak aku Okay. ikut pramuka, mereka nggak lanjut pramuka. Yeah. Terus aku dulu ikut JKS, jurnalistik. Aku ikut dulu. Jurnalistik. Yes, Bu Amel, betul. masih dipegang Bu Amel? Ibu Putri. Ibu dan Pak Sembas. Oh wow. Ya. Jurnalistik sekarang. Iya. Masih suka nyari-nyari informasi. Suka sih dulu. Oke, masih sampai sekarang. Oke. Dulu saya ketika ikut-ikut kegiatan sering tuh dicari sama tim-tim jurnalistik. Kan Anda boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Yeah. Minta waktunya sebentar. Oh jadi we doing a communication, we doing a sharing also that time. Aku tuh cuma kayak pengen tahu kalau semisal aku ikut ini nanti bakal ada apa ya? Apa yang akan aku dapatkan dari ini gitu. Betul. Ya ada gitu. Iya, Kayak memang pertama seperti pas itu. di OSIS, aku tuh SMP nggak ikut OSIS Kak. Aku juga. Iya kan? Sama aku di OSIS, kenapa bisa pengen jadi OSIS? Nyoba. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba doang. Aku mau masuk aja gitu. Yeah. Penakut, enggak sih penakut. Pemalu juga enggak, orang malu-maluin. Orang malu-maluin ya. Aku ikut di sana, terus tuh kayak,
kok makin aktif, makin seru, kok Iya, betul. makin sering berinteraksi dengan siswa ya. Kok aku jadi tahu siswa personalitinya kayak gimana, Betul. kayak gimana gitu. Aku makin kepo dong, makanya makin nerusin. That's gitu. it, Nyoba-nyoba that's lagi it. Kak. Dari OSIS pun banyak jadinya aku mendapat pengalaman. Karena Kerti kamu mau nggak coba ini gitu. Ada jalan untuk aku dapat pengalaman lebih gitu loh Kak. Betul. Jadi kalau misal mungkin ya kalau aku nggak ikut OSIS, cuma ikut ekstra, belum tentu aku bisa di sini duduk bersama kakak. That's it, Iya that's gitu. it. Karena ada kesempatan. Dulu juga seperti itu. We talk about apa years ago. Jadi kita berbicara tentang apa yang pernah saya alami atau kita alami di masa lalu di SMK. We talk about SMK, right? Yes, yes. Kamu percaya nggak? Selama seminggu saya ke sekolah. Oke, selama seminggu biasanya Sabtu Minggu libur dong, tidur dong. Karena sama yang kayak kamu bilang, SMP saya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Just go to school, back again, go to school, back again. Oke. Flat ya? Flat, ya flat. Nothing special. Yes. Dan prestasi juga biasa aja. Gitu. Pembelajaran juga biasa aja. Nah, ketika ke SMK, kayak saya mendapatkan ruang. Ruang kayak diwadahi seperti itu. Diwadahi banget. Untuk berkarya dan lain-lain. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, seminggu itu full ke sekolah. Full ke sekolah ya? Sabtu saya ingat sekali. Ada momen Sabtu leadership, Minggu yoga. Oh ikut yoga ya? Iya dong. OSIS kan wajib yoga. Oh dulu gitu ya? Betul. Aktif Nah sekali. orientasinya dulu, kenapa OSIS harus wajib yoga? Karena kita kan role model ya. Yes, Ya benar nggak sih? betul, Kita adalah betul. contoh dari yang lain gitu. Ibaratnya kita artis. Gak harus juga. Kita role model gitu. Dalam artian kita harus bisa mencontohkan sesuatu. Betul. Misalnya SMK masih zaman-zamannya arogan dong ya. Iya. Gimana caranya kita bisa mengendalikan diri? Itu yang harus kita pelajari dari yoga. Gitu. Iya, karena kita role model itu juga kenapa kita itu menjadi contoh bagi mereka. Betul. Kalau misal kamu OSIS nih, kamu rambutnya itu tidak sesuai dengan grooming, otomatis Oh 321 dulu loh. Iya, Oh, di sini sama. Widih, saya keren dulu. Saya keren. 321. 321. Ya, mungkin sekarang udah boleh pakai lipstick atau something. Udah boleh. Kalau dulu nggak bisa. Saya selalu bawa tisu. Gitu. Oh, dulu OSIS-nya ya, dulu. Tapi kalau sekarang harus terbuka, maksudnya harus berias seperti itu, benar? Apalagi ntar buka kecantikan isu-isunya ya. Ya guys, isunya ada kecantikan. Ntar buka kecantikan, jadi harus pandai berias. Iya. Sebenarnya nih yang berias-berias itu mostly kelas 12 yang sering mengekang dia. Tidak mau mendengarkan mereka kayak makeup aja nggak sih gitu. Iya. Jadi nanti OSIS bawa ke kecantikan aja mereka. Iya. Itu guys. Kecantikan ada yang cowok nanti. Oh ya, bisa nggak sih? Kan bisa aja ya. Bisa aja. Nanti kan semua punya orientasinya masuk seni, masing-masing. Siapa tahu nanti kecantikan is a seni. Beauty is art. Yes, right? beauty is art. Beauty And is art. Ya siapa tahu nanti ada yang buka salon gitu kan harus bisa merias atau mungkin mau buka tutor or something. For your information guys, di sini di SMK Negeri 1 Sawan kita ada 6 jurusan. Oh wow. Ya, yang sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya itu ada 3, muncul 4, lalu ada kuliner tambahannya, muncul lagi menjadi 5, tambahannya ada TKJ, Teknik Komputer Jaringan, dan di angkatan selanjutnya ini akan ada tata kecantikan. Widih. So stay tune, ayo gabung bersama kita, ya kan? Oh udah mau pendaftaran ya? Udah Januari ya? Bener ya. Tapi kalau kamu masih bingung nih ya untuk adik-adik yang masih bingung mau lanjut di mana, kenapa harus bingung? Ada kita di sini. Dekat ya. Alumni 91 siapa? Bisa gabung di sini. Yang dekat-dekat aja, yang pasti-pasti aja. Iya, yang pasti-pasti aja. Ya Benar. kan? Gitu. Karena belum tentu yang udah dijelasin kayak tadi belum tentu nih yang di pelosok itu nggak akan menjamin kamu tuh akan jadi yang terbaik di masa depan. Karena kalau menurut aku ya kak ya, itu tergantung gimana diri ya kita. Betul. Iya kan? Kalau semisal nih kamu udah pinter, kamu emang juara umum terus menerus nih dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, dari semester 1 sampai dengan semester 6. Tapi setelah itu kamu hanya pengen malas-malasan kan, lulus tuh kamu nggak mau lanjut malas-malasan, cuman pengen scroll TikTok, scroll sosmed, ya percuma dong prestasinya kan. You build yourself.
Betul Jadi banget, bangun yang diri kamu. Benar, jadi kamu yang membentuk, kamu yang membangun diri kamu sendiri. Ya, that's why juga jurusan belum tentu bikin kamu bakal kerja di mana. Nah, ini benar banget, ini benar banget. Tertarik gak? Benar. Gimana? Coba Jadi bahas. banyak teman-teman saya yang kerja di hotel itu tidak selalu dari jurusan perhotelan. Yes. Oke. Jadi saya berbicara sesuai dengan apa yang saya lihatnya, teman-teman. Karena saya tadi udah jelaskan bahwa apapun yang saya katakan itu sesuai dengan apa yang saya lihat dan saya berani mempertanggungjawabkan. Oke, jadi banyak di hotel back office perlu yang dari accounting, Iya, dari betul. akuntansi, finance juga dari akuntansi. Kita perlu yang namanya desain, desain poster untuk promosi dan lain-lain. Ya tentu dari TKJ, Iya, betul. ya dari Desain TKJ komunikasi atau visual juga. betul atau DKP multimedia. Jadi kita butuh untuk itu gitu. Iya. Jadi dunia industri membutuhkan itu. Dan yes, tata rias something. Jadi semuanya pasti. Iya. Apalagi nanti di FO pasti butuh untuk berias Iya, gitu. betul banget. Kalau semisal nih kalian masih punya mindset nih, kalau aku mau kerja di hotel misal, kamu mau lulus mau kerja di hotel dan aku harus nyari perhotelan, itu salah besar. Ya, betul. Karena- Tidak bisa dibilang seluruhnya itu benar, Iya, benar. karena dari manapun asalnya, jurusan apapun kita bisa kerja di hotel. Oke, Betul banget. Itu sebagai catatan kaki. Jadi yang perlu diingat gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti nggak dapat jurusan perhotelan gitu, oh saya sedih saya harus kerja di hotel. No, it's a big wrong mindset actually teman-teman. Iya, masih ada jalan alternatif lain. Betul. Jurusan Jadi- lainnya yang masih bisa bekerja di hotel ya. Betul sekali. Jadi semua punya potensi untuk bekerja di hotel. Kalau memang kamu cuman ingin bekerja di hotel ya, itu jurusan semua bisa bekerja di Yeah. hotel for your information. Itu semua Tapi jurusan. kalau memang kamu mau ke luar negeri atau apapun, itu kamu perlu stepnya lagi, nggak Betul. dari SMK langsung keluar negeri. Nope, Yeah. ada jalannya lagi guys. That's Jadi it. itu juga jurusannya nggak berpengaruh nanti, tergantung nanti LPK apa yang akan kamu cari, apa yang lanjutannya akan kamu pilih gitu. You build yourself. Yes, Jadi kamu betul banget. You build yourself. Tuh. Kata-kata hari ini. Wede, kata-kata hari ini. You build yourself. Oke. Sangat inspiratif banget kakaknya sudah bisa berbincang bersama kita di sini ya. Kakak ada nggak sih motivasi untuk mereka? Untuk adik-adik ataupun kita semua, ada nggak sih motivasi? Berikan Alright. motivasi kak. Motivasi, ini lebih ke sharing dari pengalamannya Sharing ya. teman-teman. Boleh. Tidak penting dari manapun kamu berasal, kamu yang menentukan dirimu. Jadi apa yang kamu mau itu pasti akan ada jalannya. Jadi kamu hanya butuh usaha untuk menentukan. Mengalir guys. Ya mengalir, that's it. Mengalir. Karena Mengalir. kakaknya dulu bisa sampai di titik ini, bisa duduk di tahap ini ya, dan bekerja di hotel ya kak, itu dia mengalir. Ya, mengalir. Beliau bilang beliau mengalir karena beliau dulu punya rencana, punya plan, tapi plannya itu selalu gagal, digagalkan terus ya. Jadi beliau memutuskan untuk memilih mengalir saja. Ya. Gimana pun nanti alurnya oke, ya. betul. Gas-gas aja Ya. makanya beliau bisa sangat inspiratif sekali sekarang. Betul, Iya. kita menentukan tapi Tuhan punya jalan. Betul. Kalaupun ya, Yeah. aku punya rencana nih setelah ini, aku mau kuliah di sini gitu. Nanti aku mau jadi guru. Belum tentu kan. Kalau memang bukan itu jalannya, mungkin digeserin dikit. Iya, betul. Siapa tahu kan. Iya, Karena betul. nggak nentu. Kita tuh terus menerus bisa dengan plannya kita. You Takdir. have a plan, God have a direction. Yes, Oke? itu bener banget. Good, Iya. Kalau kakak nih ditanya kan Ditanya sama mulai. seseorang. Sama Gerti. Oke. Ya, enggak aku ya. We make a personal Oke, actually. misal aku nanya nih ke kakak. Aku orang awam yang ingin memilih sekolah. Terus karena kakak alumni di sini nih, Yes. yang dimana aku melihat kakak itu sangat sudah berhasil ya, terbilang berhasil dengan jurusan yang kak pilih dan sekarang bekerja pun sesuai dengan jurusannya gitu, Oke. dengan materi dan teori yang kakak dapatkan. Terus aku mau nanya, kak, kalau kakak disuruh ngejelasin SMK Negeri 1 Sawan, apa sih menariknya? Kok bisa kakak interesting? Kok bisa dari SMK ini kakak bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa? Tuh, misal nih, aku orang awam yang ingin mencari sekolah. Oke. Ingin mencari sekolah. Ya, masih bingung. Masih bingung mau mencari sekolah. SMK Negeri 1 Sawan, kalau misalnya kita lihat dari dalam, itu adalah developer. Jadi mampu memberikan wadah untuk mengembangkan diri.
saya harap kamu setuju. Karena kamu bilang, aku SMP nggak jadi apa-apa kak, tapi SMK Mulai kita aktif. berkembang. Gitu. Tetap berkembang. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa SMK Negeri 1 Sawan adalah tempat untuk mengembangkan Mengembangkan diri, ada mengembangkan wadahnya karakternya, ya. diwadahi, Untuk diisi, ya, diwadahi diwadahi untuk di diisi. dalamnya, seperti itu. Terus kalau misalnya kita belajar dari alumni, kita harus research, benar kan? SMK Negeri 1 Sawan alumninya udah kemana aja? Ya, Betul. Itu sebagai pendukung untuk kamu. Contoh, ada kok yang lulusan perhotelan tapi kerjanya ke Jepang. Ada. Nah, aset mesop, oke. Ada kok jadi urusan akuntansi tapi kerjanya ke Jepang gitu. Jadi ini adalah mendukung bahwa ya kalau misalnya kamu dari jurusan lain, bukan dari jurusan perhotelan mau kerja ke hotel itu boleh, gitu kan? Itu bisa. Gitu. Oke, satu mewadahi, dua tempatnya bagus dong. Rindang, hening kan, benar. Apalagi nggak ada yang tingkat-tingkatan, gitu ya. Jadi luas juga. Dan perkembangan dirinya bagus, banyak ekstra-ekstranya. Iya, benar nggak sih? banyak banget ekstra sekarang di sini. Iya betul. Guru-gurunya hebat, benar Betul nggak? banget. Guru-gurunya hebat. Terus Bapak Kepala SMK-nya juara 1 dong. Bener dong. Bapak Kepala SMK-nya juara 1. Sekarang kita ngomong sekarang ya, gitu. Kalau misalnya kita melihat SMK Negeri 1 Sawan, SDM-nya luar biasa. Benar nggak? Semua punya kompetensi dan keahliannya masing-masing. Terus berkembang juga. Jadi kalau misalnya kita lihat dari 2019 sampai 2025-2026, kamu udah bilang, Kak, sekarang di bawah ada gini loh. Kak, di bawah ada pasar loh. Kalau dulu masih masih debu ya. Iya, dulu masih debu. Sekarang udah ada lapangan basket kita betul. nyebutnya. Sekarang udah ada lapangan basket. Nambah ekstranya lagi dong, Iya, gitu ya. ada ekstra basket. Jadi dalam artian, berarti ini sustainable. Jadi berkelanjutan. Iya. Growing up. Betul. Develop. Seperti itu. Jadi SMK Negeri 1 Sawan itu menjanjikannya bahwa in here there always an innovation. Benar. Di sana selalu ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi tidak akan berkembang dong. Iya, betul. Kalau tidak ada inovasi tidak akan growth dong. Dan tadi saya ngobrol sama salah satu guru, kita punya relasi internasional gitu. Oh wow. Kita misalnya setiap 6 bulan sekali mendatangkan orang dari luar negeri untuk sharing or something. Iya. Itu pokoknya udah intinya nggak nge-stuck di sana Nggak aja nge-stuck, dan gitu. terus berkembang gitu ya. Betul. Jadi always ada growth and develop. That mean is innovation. Jadi ada inovasi di dalamnya. Iya. Ingat kalau mau berinovasi, SMK Negeri 1 Sawan tempat. Di sini tempatnya, here with us. Ini dari tadi membahas join with us terus. Join with us, promosinya keren. Gak dong. Jadi itu pokoknya perbincangan ini dibuat itu biar bikin kalian itu terinspirasi gitu. Ya, ini sebagai sumber informasi. Selain inspirasi adalah sebagai sumber informasi bahwa saya bingung nih menentukan sekolah saya harus kemana gitu. Nah, saya bisa memberikan gambar-gambaran seperti itu teman-teman atau adik-adik yang nanti mau ke sini. Jadi Kerti udah memberikan gambaran juga. Jadi ini informasi, oke. Informasi. Selain betul. promosi, mungkin yang dilakukan ini adalah informasi. Betul Jadi, banget. teman-teman nanti bisa. Kalau bingung kan milih SMA atau SMK, kalau kalian mau nyari perbandingan antara SMA dan SMK, di sini sudah terlihat SMK-nya kayak gimana ya. Karena setelah kalian nanti dari SMK kalian udah bisa mendapatkan pengalaman kan tentunya itu, dari karena itu PKN. Menyeimbangkan. Setelah itu kalau kalian mau memang lanjut ke perguruan tinggi atau lainnya itu juga bisa kan. Sangat bisa. Kalian nggak akan nge-stuck di sana aja gitu. Nggak harus kalian untuk choose another way untuk milih itu tuh nggak perlu karena pastinya di SMK juga bisa gitu ya. Bukannya malah meninggi-ninggikan SMK, bukan ya guys, bukan. Untuk jenjang SMK bahasa Inggrisnya bagus ya. Keren kan? Terima kasih banyak. Nanti bisa sharing sama teman-teman gimana sih biar bisa bahasa Inggrisnya bagus gitu. Itu biasanya banyak pertanyaan dari adik-adik. Aku mau jadi jurusan perhotelan atau jurusan lain yang mungkin ada seleksi bahasa Inggrisnya. Gitu. Ini yang aku pengen nanya. Sebelum kamu nanya ke aku, Kak, boleh aku balikan dulu nanya boleh ke kamu. Boleh kan nih kakak kan dulu ada 3 kan. Nah kakak nggak bisa gini, nggak bisa milih multimedia, terus kakak nggak bisa perhitungan, makanya nggak milih accounting. Kenapa bisa milih perhotelan? Kakak bisa Inggris nggak? Bisa perkenalan diri. Saya bisa perkenalan diri bisa. Terus selain itu God bless me, lucky me actually.
Berarti kakak belajarnya itu pas SMK atau SMK, memang mostly SMK. mostly SMK. Mostly Kakak SMK. start from SMK. Start from SMK. Wow. Start from nothing. Ya. Oke. Dulu sering bilang kayak gini. Ada guru-guru, terus dosen-dosen pun sering ada dulu yang bilang kayak gini. Baca buku gitu. Baca buku, Dan betul? saya paling orang yang paling nggak suka baca buku. Oke. Paling tidak suka baca buku. And you know now, saya punya banyak buku. Oke. Dari orang yang tidak suka baca buku. Kenapa Ternyata tuh? ketika saya mencoba salah satu buku, isinya bagus. And then I bought another one. Jadi saya beli yang lain lagi. Saya baca, saya baca. Ternyata di dalam buku banyak hal yang bisa saya pelajari. Oke, misal sederhana banget deh. Saya nggak pernah ke Cina gitu misalnya. Tapi saya tahu Cina dari buku loh. Oke. Saya tidak tahu pengalaman seseorang. Misalnya, Kerti adalah seorang pahlawan nih. Karena kita nggak pernah ketemu, saya nggak tahu dong. Saya bisa tahu dari sini. Apa sih inspirasi? Seperti itu. Iya. Jadi, buku adalah sumber dari segala sumber. Betul. Untuk teori ya, teman-teman. Untuk teori. Terus, buku adalah sumber teori. Jadi, ketika kamu ingin berbicara sesuatu, kamu bisa menjadikan itu referensi. Jadi apapun yang kamu sampaikan itu relevan. Relevannya karena ada dasar. Ada dasarnya, ya. Sesuatu yang kamu sampaikan bisa disebut relevan karena kamu menyertakan alasan sebagai dasar. Itu namanya argumen dong. Betul. Benar dong. Benar. Itu seperti argumen. Ya. Karena ada dasarnya ya. Ya. Jadi gitu. Kalau misalnya kamu nanya, oh kenapa bisa diterima di perhotelan gitu? Yes, lucky me. Terus kalau misalnya, apakah kakak bisa bahasa Inggris? Ya bisa, perkenalan diri bisa. Perkenalan diri, itu yang paling saya ingin bisa sampaikan. Perkenalan diri. Tapi karena terus-menerus seiring berjalannya waktu, sehingga bisa ya kak ya? Nah, Kakak pakai teknik apa? Otodidak atau apa gitu? di perhotelan, saya dan teman-teman sering mengucapkan bahwa ada yang namanya just speak. Just speaks ya? Oke, jadi berbicara aja gitu. Komunikasi terbentuk karena what do you think? Kalau aku ya komunikasi itu terbentuk karena ada topik. Oke. Misalnya Ada yang mau dibahas. kita berbeda bahasa nih. Yes. Tetapi kita bisa berbicara, kita bisa komunikasi karena apa? You know what I mean? Me understand what do you mean? Aha. Oke. Jadi itu adalah konsepnya just speak. Just speak. Karena ya udah kalau misalnya kamu paham dengan apa yang aku sampaikan, saya paham dengan apa yang kamu sampaikan, komunikasi terjalin. Betul. Yang penting terjalin ya apa yang mau disampaikan. Iya betul. Ya. Karena berarti it doesn't matter about the verb, the vocab. Jadi ketika kita bisa berbicara ya bahasa Inggris just speak gitu. Ya udah berarti kita kalau kamu mengerti apa yang saya sampaikan, saya mengerti, komunikasi kita terjalin. Jadi itu dalam belajar bahasa Inggris saya seperti itu gitu. Ya udah just speak aja. Ya just speak aja. Karena kalau menurutku kayak waktu ini training ya, kalau dari yang aku alami sendiri, kebanyakan tamu guys itu paham apa yang kita sampaikan dan itu nggak harus sesuai dengan grammar. Iya betul. Dia masih ngerti gitu apa yang kita katakan, maksud kita tuh apa. Kalau misal dia nanya di mana restoran dan aku ngejelasin pakai kataku yang ancur banget gitu, tapi mereka paham dan mereka memuji. Yes. Itu sebuah keberhasilan Ya, bukan? betul dong. Iya kan? Karena mereka bilang your English is good. Berarti oke, berarti tersampaikan apa maksud aku. Gitu. Betul. Dan sejelek-jeleknya bahasa Inggris kita, ketika tamu masih ngerti dia akan mengapresiasi. Iya, benar banget, benar banget. Itu adalah kelemahan dari kita biasanya. Kamu salah nih bahasa Inggrisnya kayak gitu. Iya. Gitu. Itu bagus untuk kamu kalau misalnya ada teman yang mengoreksi seperti itu karena berarti saya harus belajar lagi gitu lah. Betul. Gak apa-apa kalau misalnya kamu gak paham verb or grammar or something, tetapi kamu bisa berbicara gak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kamu paham secara keseluruhan itu lebih bagus. Karena banyak dari teman-teman yang paham secara keseluruhan, tetapi ketika berbicara itu kayak tertahan. Benar? Sekarang pebuan gak ya? Sekarang pakai pabdu nggak ya? Iya. Kalau kemarin saya pergi ke sekolah pakainya when apa go ya kan gitu jadinya. Iya. Jadi dengan keraguan-keraguan tersebut tertahan untuk berbicara. Betul. Just speak.
Just speak intinya. Just karena speak, ya. karena dari yang penjelasan Kak Nanda tadi sampaikan ya, kalau semisal pun kamu udah tahu materinya ya, kamu udah tahu itu grammarnya udah, vocabulary-mu tuh bagus, cuman kamu belum berani menyampaikan, That's it. itu tuh juga nggak bikin apa namanya tuh berhasil berbicara bahasa Inggris. Percuma kalau kamu udah tahu verb 1, verb 2, verb 3, tapi masih tertahan karena kamu belum pede gitu. Just speak aja sih, ya kan? Kerti pernah nggak dengar istilah seperti ini? Kamu harus percaya diri untuk berbicara. Pernah? Pernah. Karena aku as MC ya, You digituin as sama MC. Miss Angga. Oke, kamu harus percaya diri untuk berbicara. Pernah nggak kamu berpikir kamu harus berbicara loh untuk percaya diri? Kamu harus Kamu harus berbicara dulu untuk percaya diri. gitu loh. Siapa tahu dengan pembicaraan kamu itu, oh you are enjoy. Oh sekarang aku bisa ngomong loh. Membentuk kepercayaan diri gitu. Iya. Oke, jadi itu adalah dua hal yang berhubungan. You must confident to speak. You must speak to confident. Confidence. Alright. Dua hal yang baru aku temui hari ini. Ya itu adalah kedua hal yang harus berkaitan. Dibulak-balik kan saling mendukung satu sama lain. Iya. That's Jadi it. ikatan ya. Jadi ikatan. Iya, benar. Jadi kamu Karena saling berkaitan seperti itu. that's it. Confidence itu bisa dari berbicara, atau berbicara bisa menjadi percaya diri. Ya. Ya. Siapa tahu dari berbicara kamu bisa membentuk kepercayaan diri. Berbicara sekali, ternyata berbicara itu enak. Oh, besok saya ngomong lagi deh. Gitu. Iya. Terus dengan seperti itu kamu bisa berpikir, oh kalau misalnya besok saya berbicara apa yang saya siapkan, gitu. Biasanya setiap hari Kamis itu ada ngomong bahasa Bali. Bahasa Bali, benar. Betul. Terus ada yang English. Ada English, Nah, everyday English. Betul. Mungkin di kelas ada yang dipilih ketika kamu ingin berbicara, kamu harus memahami materi. Oh, saya besok harus berbicara di depan. Apa yang harus saya siapkan, gitu. Jadi kamu harus akan menyiapkan materi untuk yang kamu sampaikan. Gitu. Betul. Untuk menjadi percaya diri, kamu harus menyiapkan sesuatu. Iya. Sebelum itu, karena kita harus berkomunikasi dan itu memang harus disiapkan dulu gitu. Tahu nggak sih Kak, aku kenapa bisa tertarik untuk berbicara gitu kan di depan banyak orang. Itu awalnya aku coba-coba jadi MC. Lagi-lagi coba-coba. Ya bebas. Hidupku coba-coba terus. Try it. Iya, try. Setelah itu aku mencoba kan. Kok respon mereka bagus, kok respon mereka kok kayak excited. Akhirnya karena menurut aku bagaimana mereka merespon tergantung siapa berbicara. Kalau kamu nggak keras suaranya, cuman kayak mereka pun akan berbicara. Iya, di belakang kamu, di depan pun mereka akan tetap berbicara dengan temannya. Kalau emang suaramu kecil. Betul. Terus dari sana aku muncul, berarti aku harus lebih meninggikan suaraku. Bukan tinggi berarti tinggi kasar atau gimana, bukan. Maksud aku tuh lebih keras lagi. Yang awalnya pici-pici hai, jadi hai, jadi kayak gitu. At least attentionnya mereka ke aku kan, gitu. Ada energi. Jadi kok mereka quiet banget, kok mereka diem ya? Oke, berarti dari sana aku suka banget nih berbicara gitu. Nggak suka banget aku berbicara kalau dikasih nih kesempatan bicara di depan tuh. Siapa yang mau? That's good. I will first raise my hands. Jadi ada 3 hal ketika kamu ingin berbicara, ada 3 hal yang penting. Siapa yang berbicara? Apa isi pembicaraan? Siapa audiensnya? Siapa audiensnya? Kamu harus tahu audiens saya adalah siswa. Gitu. Siswa, betul. Kalau misalnya saya ingin memberikan inspirasi, saya harus berkaitan dengan siswa nih. Iya. Nah, saya harus berkaitan dengan orang tua nih. Gitu. Berhubungan nggak? Berhubungan. Ya, karena seorang siswa selalu berkaitan dengan orang tuanya. Gitu. Apa yang diharapkan orang tuanya, apa yang diharapkan dia terhadap orang tuanya. Kan kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kepemimpinan bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi 3 hal yang penting. Siapa yang berbicara? Apa isi pembicaraannya? Siapa audiensnya? You need to know these 3 things. Betul. Bentar ya, stuck lu sebentar. Betul banget, Irwan. Iya. Karena Kerti masih mengolah apa yang disampaikan. Gitu. Masih mencerna. Ya. Mencerna dulu. Sebelum aku ngomong nih biar nggak salah, mencerna dulu nih. That's it. Nanti malah aku ngomong yang salah nanti kan, gitu. Itu adalah kamu berbicara biar relevan gitu kan. Iya.
speak with the reason. Gitu ya. Harus ada dasarnya biar relevan itu informasinya. Sama kayak kamu mungkin ditanya sama cowokmu, kamu misalnya, kenapa kamu suka aku? Gitu. Cowokmu ada reasonnya, oh karena kamu ini gitu. Contoh ya teman-teman, it's something like intermezzo. Iya, misal kalau cowokmu nih nanya ke kamu, misal kamu nanya ke cowokmu, kenapa kamu suka sama aku? Ya karena aku suka sama kamu, nggak ada alasan lain. Itu apa maksudnya? Ya kan? Betul. Ya kan, karena nggak ada dasarnya. Beda. Kalau semisal aku ditanya, kenapa aku suka bersekolah di sini? Satu, karena memang teman-temanku banyak yang ada di sini. Dua, karena dulu tertarik kakakku yang ngasih informasi sekolah ini bagus dan ekstra-ekstranya seru ya, kakakku alumni sini. Dan ketiga, dulu aku dekat sama guru yang sekolah di sini. Ada dasarnya ya. Dekat soalnya ya. Iya, dekat ada. Berarti udah mengamati gitu. Udah observe, udah observasi Terus gitu. Ternyata makin kesini aku kan nyari informasi di website ya, di Google deh. Aku nyari nih SMK Negeri Satu Sawan basis apa gitu. Kok seru, kok ada ekstra pramukanya gitu ya. Kok aku kepo deh gitu. Asal nyari. Kalau dulu di tahun 2016-2017 SMK Negeri Satu Sawan itu adalah sekolah pariwisata berbasis teknologi informasi dan bisnis manajemen, seperti itu penjelasannya dulu. Kalau sekarang pasti lebih panjang lagi karena ada jurusan-jurusan baru, otomatis itu akan direvisi. Iya, akan direvisi lagi karena ada jurusan lainnya kan, menambah gitu. Biar jadi satu visi gitu. Pokoknya sekolah ini berkembang terus. That's it. It's innovation. Iya, betul. Karena dulu Kak, aku mikirnya di sini cuma ada 4 jurusan. Ada 4 jurusan only kan. Aku kayak, oh ya udah, pilihannya. Aku kan kita disuruh milih nggak sih? Ya kan sebelum bergabung. Aku pilihannya perhotelan atau nggak kuliner. Tapi aku percaya diri banget, perhotelan pasti aku keterima. Your English is good. Iya, jadi aku pilih itu pertama kali kan. Terus ya udah, ternyata bener aja aku kepilih. Sebenarnya aku nggak bisa bahasa Inggris tuh Kak dulu. Aku pun pas ngomong pun masih kayak gimana ya Kak, salah terus gitu loh. Kayak pronunciation-nya masih salah terus, kayak nggak cocok lah kan. Tapi aku percaya diri banget, kayak aku harus milih ini, nggak apa-apa, sambil jalan aku bisa. Sambil jalan. Gitu. Makanya. Karena penyempurnaan itu harus dilakukan secara berulang, gitu. Nggak mungkin ketika kamu pertama kali this is the perfect, gitu. Ini adalah sempurna, bukan. Coba-coba terus kan. Coba perbaiki. Ya, ada yang namanya mesin nih kan, baru beli itu pasti bagus. Pasti kalau kalian pakai terus menerus kan pasti rusak tuh. Kalau nggak diperbaiki gimana? Kan nggak mungkin kalian beli baru. Belum tentu mesin itu bagus juga sama yang lama kan. Itu makanya perlu diperbaiki. Makanya ada 3 hal. 3 hal lagi. Saya sering menyampaikan 3 hal. 3 things. What is that? Pertama ada plan. Kedua ada action. Ketiga ada evaluation. 3 hal ini harus selalu ada sebagai dasar. Nanti baru akan ada lanjutannya. Ketika kamu sudah merencanakan sesuatu, ini rencananya udah clear nih. Sekarang ada action, namanya eksekusi, gitulah. Eksekusi plan yang udah kita buat. Ketika sudah mengeksekusi, pasti ada hal-hal atau pembelajaran di dalamnya. Ada yang namanya evaluasi. Dari hal yang kita eksekusi, apa sih yang harus kita evaluasi? Iya, apa yang harus dievaluasi? Nah, ketika kita sudah mempunyai evaluasi ini, in the next-nya kita bisa menyempurnakan apa yang sudah terjadi. Benar banget, itulah 3 dasarnya ya bukan. Mungkin masih banyak yang pengen kita sampaikan. But lagi-lagi waktu. Last but not least Kakak. Wow. Ya, karena kita udah berbincang nih lumayan. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk mereka Kak? Last but not least dari Kakak Nanda. Last but not least. Yes. Perjuangan never end. Jadi perjuangan tidak pernah berakhir. Satu-satunya pilihan, kita harus selalu memperjuangkannya. Itu saja. Dan jangan lupa SMK Negeri Satu Sawan, doing a research first, and then make your decision. Jadi telaah terlebih dahulu, cari informasinya, kemudian buatlah keputusan di dalam diri Anda sendiri. Terima kasih. Iya, itulah tadi ya kata-kata dari Kakak Nanda. Tolong dicermati, didengarkan, diamati ya. Semoga tersampaikan kepada kalian.
Jadi everyone, itulah tadi diskusi kita, bukan diskusi, kita berbincang-bincang singkat. Berbincang-bincang. Lama ya, Betul. nggak singkat banget, tapi Betul. adalah gitu. Ingat, kakak Nanda tadi udah menjelaskan beberapa ya. Ada 3, 2, entah berapa, tapi ada poin-poin yang akan kalian dapatkan nanti. Intinya it. dari perbincangan ini, terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. So stay tune to the next episode karena nanti akan ada episode menarik lagi tentunya ya. Mengulas kembali alumni dari SMK Negeri 1 Sawan seperti kakaknya yang alumni di sini 2019, dia berhasil S1 ya kakak sekarang ya. Iya, D4. D4, sorry Sarjana, D4 dan iya. berhasil bekerja di hotel. Kakak masih jadi staff ya? Asal aja jadi staff. Seperti itu ya. Kembali lagi aku ingatkan ya, jurusan tidak berpengaruh bagaimana nanti kalian nyari pekerjaan. Itu nanti menjadi pilihan kalian sendiri ya. Tergantung kalian mau jadi apa nantinya. Jurusan itu bukanlah pilihan terakhir intinya ya guys ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga informasi yang tadi disampaikan ataupun perbincangan kita bisa bermanfaat kepada kalian. Di next episode tidak akan kalah menarik lagi. So, tunggu apa lagi ya? Jangan lupa saksikan Gokil Go to Skill Podcast dengan saya Sukerti dan Kak Nanda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okay, I will close with Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye everyone.